Shalom sahabat Kristus terkasih, kembali di dalam perenungan di setiap hari Kamis dengan tema perenungan pada hari ini adalah berbalik dari jalan yang jahat. Mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 hingga yang ke-15. Yang demikian bunyinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Sahabat Kristus, kira-kira kenapa kerap kali kita tidak bisa menghentikan laju kehidupan kita di jalan kekeliruan? Ya, mungkin ada sebagian dari kita memang tidak cukup tegas memberi batasan di awalnya dan tidak merasa cukup kuat atau mampu untuk mencabut dosa sampai akar-akarnya. Sehingga akhirnya kita hanya terkulai berteduh di bawah pohon kesalahan yang makin besar, yang makin mustahil untuk dicabut. Lalu yang kita kerjakan cuma berharap agar kekeliruan yang terjadi itu hanyalah mimpi. Dan saat kita bangun nanti semua sudah lenyap, tidak terulangi. Atau berharap ada mukjizat besar di mana semua masalah selesai secepat menjentikkan jari. Nah sahabat Kristus, tentu mukjizat dan pertolongan Tuhan itu ada dan selalu tersedia. Tetapi itu diberikan bukan untuk menutupi apalagi meniadakan kesalahan. Mukjizat Tuhan tidak seperti Infinity Stones yang memberi kekuatan super ala Marvel Studio. Tetapi rahmat dan kuasa Tuhan itu diberikan agar kita bisa bertobat dan berbalik dari sudut kekeliruan yang makin melebar jika diteruskan. Ingat, janji Tuhan dengan jelas berkata di dalam firman yang tadi telah kita baca bersama-sama. Jadi jelas, ada 4 hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, yang tentunya dengan rahmat dan pertolongan kuasa dari Tuhan. Yakni yang pertama, kita harus merendahkan diri. Kita mengakui apa yang salah sebagai salah. Tidak ngeles atau mencari-cari pembenaran diri dengan cara menyalahkan situasi atau orang lain yang menjadi goro-goro atau alasan terhadap dosa atau kekeliruan yang kita buat. Dan yang kedua adalah berdoa. Ya, berdoa. Meminta pengampunan dari Tuhan. Sambil pada saat yang sama meminta rahmat dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa memutuskan lingkaran dosa dan memperbaiki keruwetan yang terjadi. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Mencari dan memohonkan kemurahan Tuhan agar roh Tuhan tak berlalu meninggalkan roh kita. Mencari wajah Tuhan berarti pula mencari penyelesaian masalah dengan cara dan perkenanan Tuhan. Dan yang terakhir adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita mau mengambil tindakan nyata. Berhenti melakukan kesalahan dan kejahatan. Berbalik 180 derajat. Mulai sesuatu yang baru. Walau untuk itu bisa jadi kita kehilangan segala sesuatu. Mulailah hidup dan karya dari titik yang baru.
titik start berjalan bersama dengan Tuhan kita. Sebab dengan cara itulah Tuhan akan mendengar kita dari sorga, mengampuni dosa-dosa kita, dan mulai memulihkan hidup kita, keluarga kita, dan negeri kita. Tuhan memberkati. Amin.